Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Komara, NIM saya 20117038 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Bu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam gaya. Simak baik-baik ya. Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan gerak ataupun bentuk. Selanjutnya ada 6 macam gaya, yaitu gaya gesek, gaya listrik statis, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, dan juga gaya magnet. Yang pertama, kita akan membahas gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena adanya pergesekan antara dua benda. Gaya gesek dapat terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan dan bergerak berlawanan arah. Misalnya, saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan aspal sehingga kita dapat berlari dengan baik dan aman. Selanjutnya, gaya listrik statis. Gaya listrik statis merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki muatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Contoh gaya listrik statis terjadi ketika kita menggosokkan penggaris pada rambut secara berulang-ulang. Lalu kita dekatkan penggaris tersebut dengan potongan-potongan kertas kecil, maka kertas-kertas tersebut akan tertarik pada penggaris yang memiliki gaya listrik statis. Lalu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Gaya pegas timbul karena adanya elastik pegas atau karet gelang. Contohnya seperti panahan dan juga ketapel. Keempat, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga disebut dengan gaya tarik di mana kekuatan bumi menarik benda ke bawah. Contohnya seperti kita melemparkan bola bekel ke atas udara, maka bola tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Yang kelima, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot kita. Gaya ini bisa kita temukan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti mendorong meja ataupun mengangkat bangku. Yang terakhir ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik terhadap benda-benda tertentu. Hanya benda-benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan tertempel pada magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya jarum pentul ketika didekatkan dengan magnet. Lalu, apakah fungsi dari gaya? Fungsi dari gaya yang pertama ada mengubah bentuk benda. Saat kita membuat adonan kue, kita akan membentuk adonan tersebut sesuai dengan yang kita mau. Saat kita menekan adonan tersebut, maka kita sedang memberikan gaya pada adonan kue tersebut. Yang kedua ada mengubah posisi benda. Saat kita mendorong bangku, maka bangku akan berubah posisi dari posisi yang semula. Berubahnya posisi tersebut karena gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah posisi benda. Fungsi yang ketiga ada mengubah arah gerak benda. Saat kita bermain sepak bola, kita melihat bahwa bola sepak bergerak sesuai dengan arah tendangan pemain bola. Jika ditendang ke kanan, bola akan menuju ke kanan. Dan sebaliknya, dari kondisi tersebut, tendangan yang diberikan pemain bola pada bola sepak menyebabkan bola berubah arah. Fungsi yang keempat ada mempercepat dan memperlambat gerak benda. Saat kita bermain ketapel, kita akan membidik benda yang akan menjadi target sasaran. Jika sasaran memiliki jarak yang cukup jauh, otomatis kita akan menarik karet ketapel sepanjang mungkin agar massa yang akan kita lepaskan mengenai sasaran. Dan fungsi dari gaya yang terakhir adalah menghentikan gerak benda. Saat kita bermain lempar tangkap, kita melemparkan bola kepada teman secara bergantian. Saat teman kita melemparkan bola, kita akan menangkapnya dan akan memberhentikan pergerakan dari bola tersebut. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Ramadhani, kelas 4 dari Sekolah
Jakastia 2, Bekasi. Menurut saya video animasinya bagus, videonya menarik, dapat gampang dimengerti. Terima kasih. Halo, nama saya Kastia Dianka Yusuf. Saya kelas 6 dari SD Generasi Rabbani. Pendapat saya tentang video animasi ini, videonya sangat bagus dan materinya mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ibu Novi, orang tua dari Raskia. Menurut saya, video pembelajaran ini sangat menarik dan cukup kreatif, sehingga memudahkan untuk anak usia sekolah dasar untuk belajar. Gaya bahasanya pun mudah dipahami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumi. Saya wali murid dari anak kelas 5 SD. Menurut saya, video animasi yang dibuat oleh mahasiswi Firda Komara tentang materi yang berisikan bermacam-macam gaya. Menurut saya, video ini bisa membantu belajar secara online untuk anak-anak siswa sekolah dasar dengan pelajaran yang cukup jelas ditambah dengan contoh-contoh yang lengkap sehingga mudah untuk diserap pelajaran ini oleh anak-anak usia sekolah dasar. Kedepannya semoga banyak lagi para pendidik dapat membuat media pembelajaran agar lebih mudah penyampaiannya materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Raifata Yusuf. Saya di sini sebagai guru SD di Bekasi atau sekolah dasar di Bekasi. Pendapat saya tentang video yang dibuat oleh Firda itu cukup bagus buat murid-murid dari SD, SMP, dan SMA, guys, mungkin. Dan video pembelajaran ini sangat buat bahan pembelajaran di murid-murid SD-nya lah, dan setingkatnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Nisa Febriani, saya guru bimbel dari SD. Menurut saya, video pembelajaran yang dibuat oleh Firda cukup menarik dan cukup kreatif untuk dapat membangun semangat para peserta didik. Lalu untuk cara penyampaiannya pun dapat dimengerti oleh anak-anak peserta didik, dan mungkin kedepannya video tersebut dapat digunakan untuk bahan pembelajaran bagi guru-guru SD untuk pembelajaran kedepannya. Terima kasih.